Halo Sobat Interest yang hadir pisan. Ketemu lagi nih kita di Oncom, obrolan cerdas, opini penuh manfaat. Kenalin dulu nih, aku Nela yang akan jadi host acara Oncom kali ini. Kita udah di ruangan terbuka nih, jadi judulnya KPPN Go Green. Kita udah kedatangan pegawai-pegawai luar biasa di sini, yaitu Bapak Rahmatullah selaku Kepala Seksi Bank dan juga Ibu Awalina selaku staf dari Seksi Bank. Kali ini kita bakalan bongkar habis Seksi Bank di KPPN Sukabumi. Aku tuh penasaran ya Bu, ya Pak, tentang Seksi Bank. Apa sih Seksi Bank itu? Peran dan fungsinya itu apa? Kebanyakan kok sibuk terus kayak gitu kan? Apakah emang Seksi Bank itu berkaitan dengan bank? Apa kayak gimana? Kayak gitu kan namanya Seksi Bank. Oh berarti berkaitan sama bank atau kayak gimana sih Pak? Iya. Tepat, salah satunya berkaitan dengan bank. Kenapa demikian? Karena salah satunya adalah kita di Seksi Bank itu namanya menerbitkan surat perintah pencairan dana. Nah, surat pencairan dana itu nanti diprosesnya pertama oleh Awalina, nanti oleh saya di PPR, terbitlah SP2D, nanti SP2D akan melalui bank. Gitu, makanya ada kaitan sama bank, karena yang membayar itu adalah banknya, kita hanya menerbitkan SP2D-nya. Nyalurkan langsung lewat rekening masing-masing penerima yang ada di SP2D itu, bisa ke bendahara, bisa ke pegawai, bisa ke pihak ketiga. Nah, seperti itu. Oh, kayak gitu nih teman-teman. Kayak Seksi Bank tuh emang berhubungan banget sama bank. Nah, kalau perannya itu Seksi Bank tuh apa aja sih? Peran Seksi Bank sendiri. Nah, salah satu tugas utamanya KPPN adalah sebagai bendahara umum negara. Jadi kan kita mendistribusikan dana APBN. Nah, di KPPN Sukabumi itu ada Seksi Bank. Nah, Seksi Bank inilah yang kemudian tugasnya dia tadi ya, salah satu tugas utamanya menyalurkan dana APBN sampai ke rekening penerima. Nah, yang tadi disebutin sama Pak Rahmat itu tugas teknis untuk menerbitkan SP2D. Oh, dari kemudian pengajuan dari satuan kerja gitu kan. Pada saat kemudian, oh, aku mau menggunakan dana operasional dari dana DIPA misalnya, atau misalnya mau membeli belanja modal. Nah, itu kan disampaikan KPPN berupa SPM, surat perintah membayar. Nah, nanti sama KPPN diproses sampai terbitlah yang namanya SP2D tadi. Itu sebagai sarana untuk memerintahkan kepada bank, nih dana yang ada di rekening kas umum negara didistribusikan gitu kan ya. Distribusikan. Oke. Distribusikan atau bahasanya mah bagikan gitu kan ya. Bagikan gitu. Kepada yang memang berhak gitu. Itu salah satu tugas utamanya. Nah, tugas-tugas yang lainnya saling terkait tentunya. Kalau tadi secara utama itu yang dilayani ada satuan kerja. Nah, nanti ada mitra dari KPPN itu adalah pihak Pemda, pemerintah daerah, karena mereka juga menerima aliran dana APBN berupa TKD, transfer ke daerah. Nah, itu juga yang kemudian cukup lumayan secara energi ya tugas-tugasnya gitu. Gitu loh gambarannya. Berarti tugasnya lumayan banyak juga ya. Bentar. Tadi itu berarti Seksi Bank itu nggak cuma berhubungan sama bank aja ya? Enggak. Tadi itu ada salah satu diantaranya aja. Pemda, berhubungan betul. sama Satker juga. Nah, itu ada satu kata apa? TKD, TDK. Itu tuh apa sih? TKD? Tidak. Ya, itu aku masih bingung. TKD. Oh, TKD. Tahu nggak singkatannya apa TKD? Nah, apa tadi lupa? Memang banyak waktu di acara kampus juga seperti itu. TKD apa ya? Nah, itu. Padahal singkatnya singkat doang. Transfer ke daerah. Oh, transfer ke daerah. Oh iya. Nah, kita bicara tentang TKD nih ya. TKD, boleh. Dulu tahun 2017 ini dulu sebelum KPPN yang 2023 ini, karena 2023 ini KPPN ada banyak peran baru. Salah satunya penyaluran TKD yang seluruhnya. Kalau 2017 itu hanya dana desa dan dak fisik. Oh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang terus di tahun 2021 itu ditambah dengan dana BOS dan BOP PAUD atau ditambah lagi dengan BOP kesetaraan. Nah, begitu 2023 seluruh TKD yang ada di APBN itu disalurkannya ke KPPN daerah, termasuk
Sukabumi. Kecuali hibah ya, hibah itu di Jakarta 1. Nah, seperti itu. Di antara TKD yang sekarang yang baru ini adalah contohnya adalah DAU, dana alokasi umum. Dana alokasi. DAK udah kan tadi ya, DAK Iya, fisik. DAK Ada lagi fisik. namanya DAK non fisik. Yang tadi adalah DAK non fisik berupa BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan. Ada lagi DAK non fisik lainnya. Banyak macamnya. Kayaknya Nela roaming deh, Nela, Pak. asli. Gitu. Jadi Pusing. masih emang apaan yang ditransfer ke daerah? Iya. Kenapa daerah sampai dapat dana gitu ya, Del? Nah, gitu, Pak, Bu, bisa Diperjelas gitu diperjelas kali ya, lagi gitu. kalau gitu ya. Jadi gini Nela, kalau tadi kan kita bicara KPPN tuh sebagai bendahara umum negara ya, Iya. mendistribusikan dana APBN. Nah, dana APBN, tadi Bapak sampaikan, Pak Rahmat, bahwa dana APBN itu dikelola oleh kementerian lembaga. Terus kalau misalnya dia di daerah namanya satuan kerja gitu kan ya, baik di pusat atau di daerah ada satuan kerja. Nah, ternyata dana APBN itu ada yang kemudian kan kalau di Indonesia ini ada APBN, ada APBD, ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah gitu. Iya. Nah, kayak contoh ya di KPPN Sukabumi ini lingkup kerjanya kan ada Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi sama Kabupaten Cianjur. Nah, yang dilayani itu ada satuan kerja dari kementerian lembaga, ada juga dari pemerintah daerah. Nah, Iya, pemerintah tadi. daerah ini dia untuk membiayai kebutuhan pembangunan, terus operasional itu di daerah, dia di APBD-nya itu ada alokasi yang memang dari dana PAD, pendapatan asli daerah, ada juga yang dapat tadi dana dari pusat. Itulah yang dinamakan transfer ke daerah. Transfer ke daerah. Oke, oke. Betul. Aku paham sedikit-sedikit, ada masukan, ada tring. Itu sih maksudnya DAU, dana Betul. alokasi umum, berarti namanya juga alokasi umum. Hampir semua Pemda itu mendapatkan, sebagai tadi untuk memenuhi standar pelayanan minimal di daerah masing-masing, itu DAU. Nah, nanti ada DAK fisik. Apa sih maksudnya fisik? Oh, berarti itu untuk pembelanjaan atau belanja modal yang sifatnya memang sudah terencana. Katakanlah Nela tuh ya, kalau misalnya dari KPPN ke Balai Kota, ke Lapangan Merdeka itu kan lewat jalan-jalan itu kan, Iya. atau sekitaran kota, sekitaran kabupaten atau Cianjur itu kan lewat jalan. Itu salah satunya dibiayai melalui DAK fisik. Oh, DAK fisik. Nah, kalau tadi Bapak menyebutkan ada DAK non fisik berupa dana BOS atau BOP, bantuan operasional sekolah. Nah, itu berarti disalurkannya ke siapa? Ke sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta ya, dari mulai SD, SMP, SMA. Cuma kalau KPPN yang di daerah, bukan di provinsi, kami hanya menyalurkan dana BOS untuk SD dan SMP. Ya. Kayak gitu. SD, SMP. Kegambar kali ya, gitu. Agak kegambar kali Gitu. ya. Jadi, oh, dana APBN tuh bentuknya kayak gitu ya, gitu. Jadi bukan hanya untuk mengebiayain kantor itu operasionalnya, tapi juga ada belanja modalnya. Ya. Nah, kalau ngomongin TKD berarti terkait dengan dana yang disampaikan ke daerah. Iya. Mungkin kalau misalnya kita kasih contoh kayak misalnya di kota tuh kemarin ini ya, apa namanya? Apa aja sih bentuk DAK fisiknya ya tadi, misalnya bangun di sekolah kan di kota banyak ya, ada SMP 1, 5 gitu. Nah, bisa jadi ada tuh misalnya bangun ruang kelas. Nah, itu dari Bangun dana DAK perpustakaan gitu. Itu salah satunya. Laboratorium. Nah, kita kan lagi di Salabintang. Nah, Salabintang. Nah, Terbuka. dekat-dekat sini itu kan ada yang posisinya sumber mata air ya, Sumber Pak ya? mata air nggak jauh dari sini. Nah, Sumber itu mata Itu suara airnya kedengaran. suara airnya kedengeran tuh. Nah, itu apa namanya, pengelolaan sanitasinya ada yang dibiayai dari Dari DAK fisik. DAK fisik. Oh, jadi gitu ya tentang TKD itu. Nah, aku udah mulai paham nih. Gimana Sobat Interest? Udah paham semua kan? Nah, ngobrolin tentang KPPN Sukabumi lah ya. Yang tadi di postingan Instagram KPPN Sukabumi tuh aku lihat banyak postingan tentang UMKM. Apa emang KPPN Sukabumi itu ngurusin UMKM juga? Apa emang jadi tugas KPPN Sukabumi juga memperkenalkan UMKM? Nah, Iya. gimana Pak? Iya, jadi gini. Sebetulnya KPPN ini bukan cuma tadi kan ada penerbitan SP2D, terus kedua Iya. TKD, ada lagi namanya monitoring pembiayaan UMI. UMI itu bukan
Abi, bukan pasangannya Abi. Umi di sini adalah pembiayaan ultra mikro. Ultra mikro. Jadi sebenarnya pembiayaannya itu melalui PIP, Pusat Investasi Pemerintah, tapi KPPN karena lokasi di beberapa daerah di Indonesia banyak ya, dibuatlah supaya tugas ini dilaksanakan oleh KPPN. Jadi ada pengembangan tugas di KPPN ini dalam rangka untuk pembukaan termasuk pemberdayaan UMKM-nya. Jadi di situ tuh nanti kita lakukan survei debitur. Jadi nanti PIP ngasih pembiayaan ke debitur ini melalui LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Di antaranya PNN, Pusat Nasional Pembiayaan Nasional Madani. Terus juga ada Komida, Koperasi Mitra Duafa. Salah satunya tuh Pegadaian juga. Nah, itu nanti kita survei atas pelaksanaan dari pembiayaan ini gitu. Nah, terkait dengan pemberdayaan UMKM-nya yang di IG itu, nah, itu ada lagi di tahun 2023 ini kita melakukan namanya penajaman fungsi lagi. Penajaman fungsi. Iya, jadi yang tadi pembiayaan sekarang pemberdayaannya. Jadi pemberdayaan juga. Jadi peran KPPN ini tidak cuma nyalurin tapi juga coba sih ada kiprahnya memberikan memberikan dampak ke yang ada di sekitar di KPPN itu. Kayak kemarin tahun lalu ya di Hari Keuangan kita ngadakan bazar. Ada bazar juga. Ada. Udah pernah datang belum? Ke Barong? Ya, gitu Neng. Jadi kita tuh kalau semakin tugas yang ada tuh bentuk sinergi kita, terus juga UMKM nih ya kayak tadi sampaikan Bapak, dari mulai pembiayaannya ada, terus pemberdayaannya ada, termasuk juga itu tadi kita tuh ada menyediakan wadah dengan marketplace pemerintah atau DJP gitu. Jadi semakin tugas yang lini-lini yang ada di pemerintahan tuh posisinya membuat sinergi kolaboratif kayak gitu. Nah, salah satunya dengan bentuk tadi pembiayaannya disediakan, kemudian pemberdayaannya juga dilakukan, dan itu bersinergi dengan pemerintah daerah juga ya Pak ya. Terus kemudian ya terakhir ya tadi disediakan juga sarana, ada marketplace pemerintah atau DJP. Mungkin nanti bisa tuh Nela kepoin Instagramnya KPPN Sukabumi, jadi biar tahu ya betul. apa Banyak aja kok itu. sih. Di gitu. webnya juga ada loh. Pojok JP. UMKM. Bukan, terkait UMKM, produknya itu ada. Nah, sobat-sobat Indres, mungkin ada yang kepo nih, bisa nih kepoin Instagramnya KPPN Sukabumi. Di situ banyak banget postingan tentang UMKM Sukabumi. Nah, sobat-sobat Indres, tadi kita udah ngedengar penjelasannya dari Pak Rahmat dan Bu Awalina tentang peran dan fungsi seksi bank, tugas-tugas dari seksi bank, dan sedikit berbicara tentang apa yang tadi di highlight tuh TKD. Nah, mungkin di episode Oncom selanjutnya kita akan bongkar dapur KPPN lagi dengan seksi-seksi yang lainnya. Cukup sekian dan terima kasih di acara Oncom kali ini. Kita yel-yel dulu ya guys ya. Yuk, KPPN Sukabumi, HD, HD bisa. bisa. Ayo, Neng.